Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, rumpun bambu longsor dan menutup aliran Sungai Bloro di Desa Jetis, Kabupaten Klaten. PT KAI Daop 6 Yogyakarta tetapkan sanksi 20 tahun larangan naik kereta bagi pelaku pelecehan di kereta. Wanita pencuri uang milik pedagang ayam potong di Desa Ngadikusuman, Kabupaten Wonosobo ditangkap polisi. Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas membuka peluang investor Tiongkok berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Batang. Diharapkan investasi ini dapat menjadi penggerak utama industri nasional di masa depan. Acara pertemuan bisnis yang difasilitasi Formas digelar di Industrial Areas of Waksinda yang berada di kawasan ekonomi khusus Batang. Kegiatan ini dihadiri ratusan investor Tiongkok, kepala daerah, dan para pelaku bisnis dari dalam negeri. Forum strategis yang mempertemukan pemilik proyek prioritas nasional dengan berbagai stakeholder ini ditujukan untuk membuka peluang kerjasama, pendanaan, serta memperkuat kolaborasi Indonesia dan Tiongkok dalam rangka akselerasi pembangunan industri nasional. Dalam hal ini, hari ini kita sudah tahu juga Wansinda adalah salah satu partner dari Formas untuk bagaimana kita mengakselerate, kita mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Target yang dari Wansinda adalah 1 juta tenaga kerja setiap tahun. Forum ini juga untuk mendorong investasi dan membangun kerjasama guna menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. PT Waksinda Group Indonesia saat ini telah membangun 7 pabrik di kawasan ekonomi khusus Batang yang rencananya akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Mudah-mudahan apa yang dibuat di tempat ini bisa jadi benchmark, ya kan udah pengalaman di Hong Kong, pengalaman di Vietnam, di Thailand, di berbagai tempat lainnya. Kemudian lagi Wansinda punya kelebihan karena mereka berani membangun dulu, baru investornya datang, bukan nunggu investor datang tapi baru kemudian dibuka lahannya. Jadi itu salah satu kelebihannya. Dan Wansinda juga aktif untuk mempromosikan Indonesia sebagai tempat kegiatan untuk investasi di berbagai wilayah di Indonesia. Forum ini diharapkan membuahkan hasil positif bagi investasi di Indonesia, mengingat peluangnya yang sangat luas mencakup manufaktur, pertambangan, transportasi, dan energi terbarukan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Puluhan warga di Banyumas mengikuti pelatihan membuat hantaran dan mahar pernikahan. Kegiatan itu menyasar puluhan warga yang tak punya pekerjaan dan tidak mampu. Dibentuk, disusun, lalu dilekatkan. Inilah proses pembuatan hantaran dan mahar yang diikuti puluhan warga Kampung Rahayu, Banyumas. Bertempat di Aula Rumah Bertumbuh Indonesia UMP, ibu-ibu ini dilatih dengan menggunakan uang kertas, kain, bunga, dan pernak-pernik lainnya. Sanggar Kegiatan Belajar Purwokerto mengajarkan warga kurang mampu untuk bisa memiliki keahlian sehingga menjadi modal untuk memperoleh penghasilan. Pelatihan ini fokus mengajarkan warga yang tidak memiliki pekerjaan untuk membuat mahar dan hantaran yang cantik dari bahan yang ada. Tak hanya sekedar menyiapkan bahan, membuat pola, memotong kain dan kertas, tetapi hingga menata seluruh pernak-pernik yang dibuat menjadi hantaran dan mahar yang menarik. Pekerjaan ibu-ibu itu ada yang hanya ibu rumah tangga, ada mungkin yang pengamen, ada dalam tanda petik dulu itu ada apa ya, di jalanan itu lah. Nah, mereka kalau sore kan tidak punya kegiatan apa-apa, maka kami kumpulkan di sini, kami berikan keterampilan biar mereka nanti punya kegiatan, punya itu karena ini kan bisa menghasilkan produknya, nah itu bisa dijual. Pelatihan ini disambut antusias warga karena ada ilmu dan keahlian tambahan untuk mencari peluang usaha baru.
hantaran itu kan untuk pengantin ya, itu butuh keterampilan khusus, dan alhamdulillahnya di RBI UMP ini diadakan pelatihan gratis gitu loh. Jadi kita ikut senang gitu, kita jadi senang gitu Pak, karena jadi nambah ilmu pengetahuan kita. Manfaatnya apa bagi Ibu? Pertama, yang tadinya kita nggak bisa bikin hantaran, sekarang jadi bisa Pak. Peserta pelatihan kali ini menyasar warga kurang mampu mulai dari pengamen, anak jalanan, hingga warga yang hidup tak punya tempat tinggal di Kampung Rahayu. Diharapkan pelatihan sebagai langkah UMP Purwokerto memberikan pekerjaan kepada warga terutama yang belum bekerja. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Mengatasi masalah pelecehan di transportasi umum, terutama kereta api, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menetapkan sanksi 20 tahun larangan naik kereta bagi pelaku. Keputusan itu keluar menyusul 2 kasus pelecehan yang terjadi di tahun ini. Penandatanganan ini sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pelecehan di transportasi umum, terutama di kereta api. Kegiatan yang berlangsung di stasiun Solo Balapan tak hanya dihadiri pejabat di lingkup PT KAI Daop 6, tetapi juga korban pelecehan di kereta api perjalanan Solo menuju Yogyakarta pada Juni 2025. Sosialisasi keamanan perjalanan dan anti pelecehan seksual di kereta api juga mengumumkan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku dengan larangan menaiki kereta api selama 20 tahun. Pada tahun 2025, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mendapatkan laporan dari korban pelecehan seksual sebanyak 2 kasus. Semua laporan telah diproses Daop 6 Yogyakarta dan melarang atau memblacklist pelaku. Harapannya dengan adanya kegiatan hari ini bisa memberikan rasa aman yang lebih kepada para pengguna kereta api, khususnya kepada kaum perempuan. Karena memang berdasarkan data statistik kebanyakan yang mengalami kasus pelecehan seksual merupakan perempuan. KAI pun sudah melakukan berbagai upaya. Kita sudah memiliki SOP penanganan tindakan pelecehan seksual. Kita sudah memberikan sanksi jika penumpang terbukti melakukan pelecehan seksual akan di blacklist 20 tahun tidak boleh naik kereta api. Kita juga memiliki kegiatan sosialisasi kepada masyarakat seperti ini, dan juga inovasi untuk preventif kejadian pelecehan seksual. Salah satunya adanya fitur female seat map di aplikasi Akses BKI, di mana penumpang perempuan bisa melihat posisi jika dia ingin duduk bersampingan dengan perempuan yang lainnya terlihat di fitur tersebut. Dalam memantau keamanan pengguna kereta api, terpasang kamera pengawas di setiap gerbongnya untuk memberikan kenyamanan penumpang. PT KAI pun berkolaborasi dengan kepolisian untuk menangani kasus pelecehan seksual baik verbal maupun non-verbal. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Wanita pencuri uang milik pedagang ayam potong di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo ditangkap polisi. Modus pencurian adalah pura-pura jadi pembeli dan mencuri saat penjual sibuk. Berlaga seperti pembeli, wanita berkerudung ini tak tampak menunjukkan jika akan melakukan kejahatan. Namun kamera CCTV berkata lain. Saat pedagang sibuk, wanita berinisial LED ini justru mengambil tas penjual ayam potong yang tergantung di pintu besi. Usai mendapatkan uang curian dan membayar pesanan, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp4.200.000. Berbekal dari laporan serta hasil video CCTV, pelaku yang masih berusia 27 tahun ditangkap saat berada di rumahnya. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju yang digunakan saat beraksi. Tersangka melihat lapak penjual ayam potong yang merupakan milik korban. Setelah selesai membeli barang di lapak serba 5.000, tersangka kemudian mendatangi lapak ayam tersebut untuk membeli daging ayam. Pada saat memilih daging ayam, tersangka melihat sebuah tas warna coklat yang tergantung di tembok dan dalam keadaan terbuka. Tersangka kemudian melihat uang di dalam tas tersebut hingga muncul niat untuk melakukan pencurian. Untuk
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo.